Bayangkan jika teman-teman semua dihadapkan pada dua pilihan ekstrim. Pilihan pertama, Indonesia melesat menjadi negara yang maju dengan nilai ekspor yang tinggi berkat hilirisasi tambang. Atau pilihan kedua, menyelamatkan ribuan hektar hutan agar tetap lestari. Kalau teman-teman harus memilih, mana kondisi yang akan teman-teman korbankan? Halo semuanya, perkenalkan saya Nadira Arifbian Iftina, mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota. Sebagai calon planner, dilema barusan bukan sekedar untuk dipilih salah satu, melainkan untuk dicari solusinya dalam aspek tata ruang. Dalam debat yang saya ikuti, tim pro menunjukkan bahwa pertambangan dan hilirisasi mampu meningkatkan ekspor, membuka lapangan kerja, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di sisi lain, tim kontra menyoroti berbagai dampak negatif, seperti deforestasi, konflik lahan, pencemaran lingkungan, hingga ketimpangan manfaat yang diterima oleh masyarakat lokal. Setelah mendengar kedua sisi tersebut, saya menyadari bahwa perdebatan ini sebenarnya bukan tentang apakah tambang itu baik atau buruk, karena faktanya kedua belah pihak memiliki argumen yang valid. Menurut saya, persoalan utamanya terletak pada bagaimana ruang tersebut dikelola. Ketika ekonomi terus meningkat, tetapi kerusakan lingkungan dan konflik sosial juga ikut meningkat, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya aktivitas tambangnya saja, melainkan tata kelola ruang yang mengaturnya. Karena itu, saya tidak mendukung penghentian tambang secara total, tetapi juga tidak mendukung ekspansi tambang yang tanpa batas. Hingga saat ini, Indonesia masih membutuhkan sektor pertambangan. Namun pemanfaatannya tentu harus dilakukan secara lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Sebagai calon perencana, saya menawarkan 3 solusi spasial. Yang pertama, menerapkan zonasi pertambangan berbasis daya dukung lingkungan, sehingga tidak semua wilayah yang memiliki mineral dapat ditambang. Yang kedua, menetapkan no-go zone pada kawasan lindung, daerah tangkapan air, pulau kecil, dan juga wilayah adat yang perlu dilindungi secara permanen. Dan yang ketiga, mewajibkan perencanaan pasca tambang dari awal perizinan, sehingga lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan kembali secara lebih produktif dan tidak menjadi lahan mati. Pada akhirnya, saya tidak memilih antara ekonomi ataupun lingkungan. Karena sebagai planner, tugas kita bukan untuk menentukan mana yang harus dikorbankan, tetapi untuk merancang ruang agar keduanya dapat berjalan secara seimbang. Jadi bagi saya, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah di mana tambang boleh berada, siapa yang memperoleh manfaatnya, dan bagaimana ruang tersebut diwariskan setelah sumber dayanya habis. Karena kualitas pembangunan tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita ambil dari bumi, melainkan seberapa baik kita mengelola ruang untuk manusia, lingkungan, dan generasi yang akan datang.